Kenapa kau di sini? Aku melihat semuanya barusan. Maafkan aku. Tangkap saja aku. Kalau ada sesuatu yang sulit diucapkan, kau bisa memberitahuku. Ayahku berutang 500.000 karena judi dan melarikan diri. Aku sudah membayar kembali uangnya. Tapi mereka malah menuntut bunga 500.000 lagi. Jika aku tidak bisa membayar kembali uangnya lagi, mereka akan mengambilku sebagai pembayaran utang. Ikut denganku. Kepala botak. Gadis kecil. Jadi kamu sudah memikirkannya matang-matang untuk melunasi hutang dengan tubuhmu? Siapa kamu, nak? Kamu melihat ketua paviliun ketiga paviliun naga azur dan bahkan tidak membungkuk? Di mana saja kamu bergaul? Begitu kurang ajar. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah uang yang dia pinjam darimu sudah dibayar kembali. Jika kau mengganggunya lagi di masa depan, aku akan memberitahumu. Apa itu kekejaman? Kamu mencari mati. Dari mana anak panah ini berasal? Kakak. Tidak, tuan. Saya beritahu kamu. Anak panah ini dikeluarkan seragam oleh paviliun naga azur. Di mana kantor pusat paviliun naga azul? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Benda semacam ini berasal dari gerbang pulau utara dari 5 alam Dongsol. Paviliun naga azurmu ternyata punya benda seperti ini. Pasti ada hubungannya dengan kekuatan kerajaan Dongsol. Kau mau bicara atau tidak? Saya benar-benar tidak tahu di mana pavilion utama. Saya hanya tahu titik kontak ada di kota ini di Bar Imperial Dynasty, setiap malam. Pukul 10. Saya akan beritahu kamu. Pelan-pelan. Ucapkan kata sandi King Chu Yuan. Seseorang akan mengantarmu ke pavilion utama. Tapi seseorang di jalan akan menutup matamu jadi. Hanya beberapa tokoh inti yang tahu lokasi pavilion utama. Sakit. Tuan. Mohon ampuni nyawa saya. Mohon biarkan saya pergi. Saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan. Siap sedia dan melayani Anda. Ada 1 juta di sini. Sandinya 6 nol. Silakan ambil saja. Asal kau berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa malam ini. Setelah 1 bulan, aku akan memberimu penawarnya secara alami. Simpan saja uang yang tadi. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kau membantuku memulihkan 100.000 yang dicuri. Aku sudah sangat berterima kasih padamu. Berhenti bicara omong kosong. Kalau aku bilang ambil saja. Kau sebaiknya kembali dulu. Aku masih ada urusan. Suheng. Terima kasih. Tangguh. The film was translated and narrated by M Media. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Bocah, kamu berani menyentuh wanitaku? Fu Tianyang. Ini benar-benar merepotkan. Memang benar musuh pasti bertemu, bocah. Bukankah kamu sangat sombong siang hari tadi? Sayang sekali. Sebentar lagi kamu akan dipukuli sampai babak belur seperti kepala babi. Aku tidak punya waktu untuk memukulmu hari ini. Silakan pergi. Kalau kau benar-benar ingin dipukul, bicara setelah aku selesai dengan urusanku. Sejujurnya, bocah, ayahku sudah mengundang ketua paviliun ketiga dari paviliun naga azur. Jangan takut sekarang. Aku merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya hari ini aku tidak bisa pergi ke markas besar paviliun naga azur. Bajingan kecil, kamu berani mengabaikanku? Berhenti di situ.
bajingan kecil. Kalau kamu punya nyali, tunggu ketua pavilion ketiga datang. Aku takut sekali. Aku sangat takut kau akan menulariku dengan kebodohanmu. Lari. Terus lari bocah. Apa kamu tidak tahu ini wilayah ketua pavilion ketiga? Kamu bocah, kamu mati hari ini. Di mana anak itu? Ketua pavilion ketiga. Ini bajingan kecil ini. Tuan Su. Kenapa kamu? Ketua pavilion ketiga. Dia hanya sopir kecil. Master Ate atau bukan Tuan? Cepat bantu aku memberinya pelajaran. Aku akan memberimu pelajaran. Ketua pavilion ketiga. Aku adalah putra Fu Tianlong, Fu Tianyan. Orang yang perlu kamu beri pelajaran adalah dia, bukan aku. Fu Tianlong. Fu Tianlong bukan apa-apa. Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Dasar bodoh buta. Untuk memberimu pelajaran. The film Tuan was Su. translated and narrated by M Media. Tolong ampuni nyawaku. Tuan Muda Yang. Aku sudah mengampunimu 2 kali hari ini. Seperti kata pepatah. Tidak lebih dari 3 kali. Asal kamu bisa mengampuniku. Kondisi apapun boleh. 100 juta. Pindahkan langsung ke rekening King Cheng Internasional. Tuan Su harap tenang. Sampai uangnya tiba, aku tidak akan melepaskan orangnya. Masuk dan nikmati sepuasnya. Silakan. Bajingan kau. Apa yang kau teriakkan? Aku sedang bermimpi indah. Binatang kau. Apa yang kau lakukan padaku? Jangan memfitnahku. Aku menyelamatkanmu tadi malam. Kau diserang. Kau menyelamatkanku. Lalu kenapa aku tidak memakai pakaian sekarang? Dan berubah menjadi keadaan seperti ini. Ini ada racun di tubuhmu. Bisa dikeluarkan. Jadi aku perlu meningkatkan keringatmu. Sedangkan kau, bersikaplah yang baik mulai sekarang. Jangan pergi ke tempat-tempat seperti itu lagi. Hei, kau menyelamatkan seseorang. Apa itu berarti kau bisa menghina mereka sesukamu? Siapa yang tidak bersikap baik? Aku jelas-jelas. Siapa yang mau membicarakan ini denganmu? Baiklah, karena kau sudah bangun sekarang. Aku harus mengantar istriku bekerja. Tidak, jangan pergi. Lepaskan aku. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Namaku Tangguh. Suhan. Istri, kenapa kau di sini? Jangan panggil aku begitu. Itu menjijikan. Kalau bukan, karena melihatmu masuk hotel dengan wanita lain. Dalam perjalanan pulang kerja tadi malam, aku tidak akan tahu kamu orang seperti ini. Istri, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Kau bocah, ini sudah sore dan kau masih belum membukakan pintu untukku. Dan kau tidak mau mendengarkan penjelasanku. Tapi, karena dia cemburu. Bukankah itu berarti dia punya perasaan padaku? Dia mulai peduli padaku? The film was translated and Garis bawah. narrated by M Media. Halo, Suhang, aku di bawah di perusahaan Kiki. Turun sebentar. kenapa turun ke bawah? Aku masih ada urusan di Imperial Dynasty Bar nanti. Kalau begitu sempurna, tempatnya sama. So when out. Kemari. Menyerah. Aku punya pacar. Baiklah, baiklah. Menggunakanku sebagai tameng? Siyunye. Kamu bercanda kan? The film was translated and Sampah seperti narrated by ini. M Media. Kamu benar-benar menyukainya? Baiklah, kamu bisa menghindari pukulanku. Kamu punya kemampuan juga. Nah, tunggu saja. Suheng
menjadilah pacarku. Apa? Maksudku adalah berpura-pura menjadi pacarku seperti hari ini. Kamu membuatku takut. Aku kira kamu akan selingkuh dari Mengki. Sebenarnya, alasan aku datang ke Songju kali ini adalah untuk menghindari pernikahan. Kabur dari pernikahan. Orang tadi. Ya, keluargaku adalah keluarga besar dari Jonghai. Demi kepentingan keluarga, mereka bersikeras menikahkanku dengan seseorang yang tidak kusukai. Jadi aku kabur. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Aku akan mengantarmu pulang akhir pekan ini. Katakan saja. Semuanya sudah terjadi. Hai, gadis kecil. Aku akan menanggung semua kesalahan. Jadi, apa untungnya bagiku? Kita punya hubungan yang begitu kuat. Bicara soal keuntungan itu membosankan sekali. Lagi pula, bukankah aku juga setuju untuk mengabulkan satu permintaanmu? Asalkan itu bukan sesuatu yang akan mengecewakan Mengki. Aku akan menyetujuinya. Gadis kecil ini terlihat bodoh. Aku tidak menyangka dia begitu cerdik. Menurut apa yang dia katakan, maka apapun di luar persahabatan sama sekali tidak bisa dilakukan. Baiklah, aku akan memberitahu Mengki soal urusan malam ini. Baiklah, kalau begitu, kamu kembali dulu. Aku masih perlu menunggu seseorang di sini. Baiklah. Selama aku menunggu seseorang dari cabang utama Paviliun Naga Azure mengenai masalah pembunuh itu, semuanya akan terungkap. Pria tampan, ayo main sebentar dengan kakak. Aku sibuk, pulanglah dan main sendiri. Pergi ke hotel dengan kakak. Kakak ingin mengobrol baik-baik denganmu. Baiklah, The film was translated and narrated by M Media. bicara. Kamu mendekatiku 2 kali ini dan menggodaku. Apa sebenarnya tujuanmu? Karena kamu sudah menemukanku, aku mengaku kalah. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kamu tahu aku bukan orang biasa? Apakah itu sulit? Sejak kamu muncul, aku perhatikan di selaput jarimu. Ada kapalan. Itu hasil dari memegang senjata bertahun-tahun. Bagaimana dengan terakhir kali? Terakhir kali kamu tidak menjatuhkanku. Kali ini, kurasa di hotel tempat kamu akan membawaku. Komplotanmu sudah disergap. Pria tampan, Kamu tidak perlu berpikir untuk mengulur waktu. Pemancar sinyal padamu sudah dilepas olehku. Pelacakan lokasi ponselmu juga dimatikan. Jadi, komplotanmu tidak bisa menemukanmu. bunuh aku atau siksa aku sesukamu. Aku yakin kamu tidak takut mati. Tapi, apakah kamu takut pada hal lain? Kau tidak akan berani. Kalau begitu buktikan dengan tindakan. Apakah aku berani atau tidak? Kapten, kamu di mana sekarang? Operasi kita baru saja terbongkar. Anggota Paviliun Naga Azure sudah menghilang. Kapten, mungkinkah Kak Admiral? Jadi kenapa kalau aku berani? Bahkan jika aku mati, rekan-rekanku pasti akan menghancurkan pavilion naga Azure milikmu. Salah paham, salah paham. Ku bilang, apakah kamu masuk akal? Aku sudah melepaskanmu, dan kamu masih memukulku. Kriminal yang ingin bersikap masuk akal harus menyerah padaku dulu. Jangan bicara omong kosong. Aku adalah warga negara teladan dan pemuda terhormat. Karena kau bukan kriminal. Kenapa kau sering berhubungan dengan pavilion naga Azure belakangan ini? Aku sarankan kau patuh kembali ke organisasi bersamaku untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Ku bilang, apakah kamu masuk akal? Aku baru saja akan menyusup ke Paviliun Naga Azure. Jika kamu tidak tiba-tiba muncul, kamu merusak rencanaku. Sekarang kamu berbalik dan mencoba menangkapku. Bagaimanapun juga kau harus kembali ke organisasi bersamaku. Semuanya akan didasarkan pada hasil penyelidikan. Kau benar-benar hanya warga negara biasa. Omong kosong. Dan apa alasanmu menyusup ke pavilion naga Azure? Tidak ada komentar. Karena kemampuanmu begitu bagus. Bagaimana kalau begini? Mulai sekarang kau bisa membantuku dalam penyelidikan. Tersedia kapanpun dipanggil. Aku menolak. Namun, mengenai masalah Paviliun Naga Azure ini,
Aku bisa bekerja sama denganmu. Kamu memberiku informasi. Aku akan membantumu dalam melenyapkan mereka. Itu juga bisa. Kalau begitu kau boleh pergi, telepon keluargamu, dan minta mereka datang menjemputmu. Aku akan memberimu nomor telepon istriku. Kamu telepon dia. Halo. Apakah Anda keluarga Tuan So? Ini organisasi patroli Songju. Suami Anda ditangkap di sebuah bar. Silakan datang menjemputnya. Suruh dia kembali sendiri. Sayang, Diam. Aku tidak akan percaya omong kosongmu. sayang. Ada apa denganmu? Aku bahkan belum menyentuhmu. Bagaimana kamu sudah hamil? Sayang, kamu sudah diracun. Cepat kemari, biar ku bantu mengobatinya. Pergi sana. Singkirkan tangan kotormu dariku. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak ingin kamu peduli tentang hidup atau matiku. Lagi pula kamu punya banyak wanita. Kamu tidak akan kehilangan satu orang sepertiku. Diam, aku suamimu. Jika aku tidak peduli padamu, siapa lagi? Agak sakit. Kamu harus menahannya. Tidak apa-apa. Sayang, apakah kamu ingat kapan kamu mulai merasa tidak enak badan? Tadi malam, setelah aku selesai makan malam di perusahaan, aku mulai merasa sedikit tidak enak badan. Seseorang meracuni makan malammu tadi malam. Jika kamu mati, penerima manfaat terbesar, apakah itu Wang Pingyuan? Setiap pemegang saham di perusahaan adalah kemungkinan. Aku punya cara yang bisa mengungkap semua orang yang diam-diam berkolusi dengan Wang Pingyuan sekaligus. Cara apa? Menggunakan skema mereka sendiri untuk melawan mereka. Baiklah, pelan-pelan, pelan-pelan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu, Ketua Lin, karyawan di luar semua bilang Anda. Mungkinkah itu benar? tujuannya sudah tercapai. Sekarang umpannya sudah siap. Tinggal menunggu mereka memakan umpan. Apa yang dikatakan orang-orang di luar? Mereka bilang Anda sekarat. Ketika aku di ujung tanduk sebelumnya, kaulah yang mendanai aku. Kau orang yang begitu baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Qian, sebenarnya aku. Lupakan saja, kamu sebaiknya keluar dulu. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Xiao Qian adalah orang kepercayaanku. Dia bisa dipercaya. Kenapa kita bahkan menipunya? Aku tahu. Justru karena The film itulah was kita tidak translated bisa memberitahunya and kebenarannya. narrated by M Media. Kenapa? Istriku yang konyol, pikirkanlah. Semua orang di perusahaan tahu dia orang KE percaya MMO. Lalu pikirkan, berapa pasang mata yang mengawasinya? Jika kamu memberitahunya kebenarannya, dan dia keluar dari kantormu dengan gembira, bukankah rencana kita akan terbongkar? Mengerti, istri bodoh? Kamu yang bodoh. Ketua Lin ada yang tidak beres. Wang Pingyuan secara paksa mengadakan rapat dewan, mengatakan Anda sudah sekarat, dan ingin memilih kembali ketua. Suheng. Aku mengerti maksudmu. Wang Pingyuan melakukan ini, pasti akan menyebabkannya, membuat semua orangnya sendiri menonjol dan mendukungnya. Dengan begini, semua orangnya akan terbongkar. Sepertinya ikannya sudah berkumpul semua. Ayo pergi. Wang Pingyuan, aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu melakukan ini? Ketua Lia, bukan begitu cara mengatakannya. Aku juga memikirkan perusahaan. Jika kamu sehat, aku Wang Pingyuan sama sekali tidak akan menginginkan posisi ketua ini. Baiklah, semua orang yang mendukung Tuan Wang menjadi ketua, silakan berdiri di belakangnya. Jadi hampir setengah dari perusahaan adalah orang-orang Wang Pingyuan. Kalian tidak berpikir untuk bersaing denganku kan? Saya umumkan bahwa mulai hari ini, semua orang yang berdiri di belakang Wang Pingyuan dipecat. Kamu sendiri sebentar lagi akan mati, dan kamu masih ingin menganiaya begitu banyak karyawan? Semua dengarkan aku. Selama aku menjadi ketua, posisi kalian akan dikembalikan. Ini laporan medis yang baru saja saya terima. Semua indikator benar-benar normal. Terima kasih semua sudah mengkhawatirkan saya.
Bagaimana mungkin? Aku jelas. Mungkinkah Anda meracuni Ketua Lim? Semuanya, lihat baik-baik. Jika grup ini diserahkan kepada orang seperti ini, The film was akan jadi translated seperti apa and masa depan King Chang narrated by Internasional? M Media. Seperti Mengki, aku akan mengantarmu pulang dulu, dan sekalian meresepkanmu 2 dosis obat tradisional Tiongkok. Jangan urus Wang Pingyuan dulu. Saya masih ingin mengandalkannya untuk menangkap ikan yang lebih besar. Kuharap toko obat herbal ini punya bahan terakhir. Kalau tidak, efek ramuan yang direbus akan sangat berkurang. Untungnya masih ada 1 porsi terakhir. Bos, tolong bungkuskan bahan terakhir di daftar ini untukku. Hei, Jual obat itu padaku. Aku akan bayar 2 kali lipat harganya. Dong Fang Yun. Apakah tampang bagus memberimu hak istimewa? Apakah semua orang harus berputar di sekeliling Emil? Aku bertanya, apakah kau mengerti konsep siapa cepat dia dapat? kalian berdua. Obat ini hanya tersisa 1 dosis. Kalian berdua putuskan siapa yang akan membelinya. 10 kali lipat harga obatnya. Jual atau tidak jual? Jual, 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 jual. Obat ini dijual padamu. Bahkan jika kau membawa pulang obat ini, kau tidak akan bisa menyelamatkan orang yang meminumnya. Jelaskan dirimu dengan jelas. Apa maksudmu dengan itu? Pasien seharusnya mengalami sesak dada dan napas pendek, sering pingsan, dan jantung mereka sering berhenti tiba-tiba. Benar begitu? Bagaimana kau tahu? Aku juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu, pingsan pasien berlangsung lebih lama. Dan frekuensi henti jantung meningkat. Dalam 7 hari, orang itu pasti akan mati. Karena kau tahu penyakitnya, maka kau pasti tahu metode penyelamatannya. Aku perintahkan kau segera kembali bersamaku untuk menyelamatkan kakekku. Tolong sadari kenyataan dan perbaiki sikapmu saat meminta bantuan. Aku bertanya padamu, apa kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku adalah keluarga Dongfang, satu-satunya cucu perempuan. Dongfang Yun. Aku tidak peduli apakah kau Dong Fang Yun atau si Fang Yun. Apa hubungannya itu denganku? Bukankah kamu Nona Dongfang Yun? Putri kesayangan keluarga Dongfang. Salah satu dari 3 keluarga besar di Shanghai. Benar sekali. Dongfang Hauran kepala keluarga Dongfang adalah kakekku. Dong Fang Hauran. Nama itu terdengar agak familiar. Hei Nak. Apa kamu tahu siapa dia? Berbicara padanya seperti itu. Nona Dongfang, aku akan memberimu obat ini gratis. Aku tidak berani menerima uang dari keluarga Dongfangmu. Menjual obat ini kepada keluarga Dongfangmu adalah kehormatan terbesarku. Jika kau ingin jadi anjing, berlututlah dengan benar. Jangan bicara padaku dengan nada manusia. Mengerti? Kau berhenti di situ. Kau melakukan sandiwara ini hanya karena kau ingin lebih banyak uang kan? 1 juta. Apakah itu cukup? The 100 film juta. was translated and narrated by Hidup M ini dan Media. selanjutnya. Aku khawatir kau belum pernah melihat uang sebanyak ini kan? Apa? Masih mau menolakku? Berlagak mulia di depanku. Di depan uang. Kau hanyalah seekor anjing. Aku hampir lupa. Aku masih harus pulang dan merebus obat untuk istriku. Uang ini, untuk dosis obat ini. Sisanya, hanya tip untukmu. Apa sebenarnya yang dibutuhkan agar kau mau menyelamatkan kakekku? Kalau begitu, menurutmu berapa harga nyawa kakekmu? Tentu saja tak ternilai harganya. Kalau begitu, pengobatanku juga tak ternilai harganya. Halo? Apa? Kakekku sakit parah. Jangan pergi. Aku mohon padamu selamatkan kakekku. Cara apapun boleh, aku akan bekerja seperti sapi atau kuda untukmu. Ayo pergi. Ingat, uang bukanlah segalanya. Jika bukan karena baktimu, aku tidak akan bertindak. Terima kasih Tuan. Layani aku seperti sapi atau kuda atas perintahku. Ingat, kaulah yang mengatakan ini. Darurat. Paman, kenapa kau menghentikanku? Aku membawa dokter untuk mengobati kakek. Cepat biarkan kami masuk. Xiaoyun,
Membawa udik seperti ini ke sini. Dongfang siap. Apa kamu ingin menyelamatkan kakekku atau mencelakainya? Bagaimana mungkin aku menyakiti kakekku? Tuan So, dia benar-benar mengerti obat. Mengerti obat? Kalau begitu biarkan dia menunjukkan izin medisnya, dan biarkan aku melihatnya. Kurasa, dia mungkin bahkan tidak mengenali semua nama obat. Xiaoyun, aku sudah mengundang yang paling berwenang, ahli kardiovaskular dan cerebrovaskular dari kota Shanghai. Mereka akan segera tiba di sini. Jadi jangan hanya berdiri di sini memperburuk keadaan. Jika kau benar-benar, biarkan ahli Wu ini melakukan operasi untukmu, maka Tuan Besar Dongfang pasti akan mati. Udi, apa yang kau katakan? Beraninya kau mengutuk ayahku, Dongfang Yun. Kenapa kamu semakin tidak masuk akal? Membawa udik seperti ini ke sini. Sebenarnya apa niatmu? Apa yang kukatakan adalah kebenaran di dunia ini. Kecuali aku, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Omong kosong. Menjauh dariku. Lenganku. Lenganku. Lepaskan. Kamu. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan memastikan kau tidak melihat matahari besok. Tunggu saja. Ayo masuk, jaga pintu baik-baik. Dongfang Hara. Apa yang sedang kau lakukan? Jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Kakek, kau sudah bangun. Kau akhirnya bangun. Xiaoyun, jangan menangis. Kakek baik-baik saja sekarang. Kakek merasa sangat lega sekarang. Kakek, bahwa kau bisa bangun kali ini, semuanya berkat Dokter Sakti Su. Kalau bukan karena dia, aku benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa. Terima kasih sahabat muda Su, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku mewakili seluruh keluarga Dongfang di sini menyampaikan terima kasih kami. Tuan Besar, Anda terlalu baik. Gelar di Sisan dulu juga cukup mengintimidasi banyak orang. Mungkinkah sahabat muda Su, kamu juga? Aku tidak menyangka akan bertemu rekan praktisi lagi. Tunggu sebentar, The film metode was apa yang kamu gunakan translated untuk and mengobatiku? narrated Suatu by M sensi. Media. Salam Baginda Raja Dunia Bawah. Terima kasih Baginda Raja Dunia Bawah telah menyelamatkan hidupku. Itu hanya gelar belaka, tidak layak disebut. Kakek, apa yang sedang kau lakukan? Xiaoyun, cepat kemari dan berlututlah. Mintalah Raja Dunia Bawah untuk menerimamu sebagai murid. Ini adalah cucuku Dongfang Yun. Dia adalah dari seluruh keluarga Dongfang kami. Orang dengan bakat seni bela diri paling tinggi. Mohon terimalah dia sebagai muridmu. Orang tua ini bersedia melayanimu seperti anjing atau kuda. Menerima murid. Tolong Tuan Su, terimalah Xiaoyun sebagai muridmu. Kau sudah berjanji padaku sebelumnya. Kau akan siap sedia, seperti sapi atau kuda mulai sekarang. Mengapa aku harus bersusah payah dan masih menerimamu sebagai murid? Aku bisa memberikan semua yang kumiliki. Semua yang kupunya. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu sekarang, penuhi janjimu. Apa? Menarik diri. Aku patuh padamu. Tidak. Aku tidak bisa melakukannya. Baiklah. Mau jadi muridku, kau harus punya prinsip dan integritas. Ya, Guru. Bagus, bagus. Ini buruk, hampir lupa hal utama. Istri, aku pulang. Kamu kembali. Ada apa dengan lenganmu? Darah, Jangan menakutiku. Sebenarnya apa yang terjadi? dalam perjalanan pulang barusan, aku mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Mengalami luka dalam yang sangat parah. Kamu, jangan panik. Aku akan segera menelepon ambulans untukmu. Sudah terlambat. Jika ada kehidupan selanjutnya, maukah kau tetap menjadi istriku? Jam berapa sekarang? Dan kamu masih sempat mengatakan ini?
Sekarang mungkin jam 9 malam. Ini waktu yang tepat untuk mengatakan ini. Bukan itu maksudku. Waktuku tidak banyak lagi. Kau masih belum menjawabku. Maukah kamu menjadi istriku? Aku bersedia, aku bersedia. Jangan mati. Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan mati. Kamu membohongiku. Mempermainkan perasaanku. Hai, istri. Katamu kita sudah menikah seminggu. Kapan kamu akan benar-benar menerimaku? Biar kupikirkan baik-baik. Bagaimana kalau kita coba dulu tidur bersebelahan? Baiklah. Tapi hanya boleh tidur murni ya. Kamu tidak boleh menyentuhku sama sekali. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kalau begitu aku mandi dulu. Setuju untuk sekarang. Nanti, kalau waktunya tepat, itu tidak akan terserah dia lagi. Keluarga Dongfang ini, memang, keluarga teratas di Shanghai. Zutua. Saudara Zion, silakan duduk. Bukankah putrimu bertunangan dengan Wen Haoku? Mengapa dia bersama? Saudara, jangan salah paham. Itu hanya sopir keluarga kami. Dia dari pedesaan. Dia ingin melihat dunia. Jadi aku membawanya. Itu tidak benar. Dia adalah dokter terkenal. Tidak, tidak. Dia seharusnya dukun ini. Dia bahkan menyamar sebagai dokter dewa untuk mengobati ayahku. Untungnya itu, dokter dewa lain muncul dan menyembuhkan penyakit ayahku. Bukankah itu berarti dia akan bebas dari kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, menyembuhkan Tuan Tua Dongfang? Itu kekayaan dan kejayaan tanpa akhir. Bukankah begitu? Jika kamu bisa berkenalan dengannya, kamu juga akan melambung menuju kesuksesan. Xiaoyi, jika kamu tidak ingin menikahi Tuan Muda Shou, kamu tidak harus. Selama kamu punya kemampuan untuk menggait dokter dewa itu. Dokter dewa apa? Aku sudah punya pacar. Kamu, Ayo pergi. Siyunye, kamu datang ke sini hari ini untuk meminta maaf. Apa kamu meminta pengampunanku? Sayang sekali. Bahkan jika kamu berlutut di sini hari ini, aku tetap tidak akan menginginkanmu. Tuan Muda Slow, tidakkah kamu tahu bahwa kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau? Aku baru saja mengatakannya. Aku hanya setuju menikahinya sebelumnya. Hanya untuk bersenang-senang. Apa kamu benar-benar berpikir kamu sangat berharga? Tuan Muda Slow, apa yang terjadi selanjutnya akan sangat menyakitkan. Apakah kamu siap? Aku anggota keluarga Shou. Apa kamu tahu bahwa keluarga Shou didukung oleh keluarga Dongfang? Kamu masih berani memukulku? Nah, kamu benar-benar berani menyentuhku di sini. Aku memberitahumu. Keluarga Dongfang akan segera datang. Kamu mati. Dan keluarga Sumu, jangan harap bisa lolos dengan mudah. Mengapa kamu tidak cepat meminta maaf pada Tuan Muda Shou? Mintalah kemurahan hatinya. Jangan seret keluarga Zu kami. Minta maaf? Baiklah, aku akan minta maaf sekarang juga. Tuan Muda Slow, begini cara aku minta maaf. Bagaimana? Puas? Jika kamu tidak puas, aku bisa terus minta maaf. Sampai kamu puas. Dasar bocah bajingan. Kamu telah membunuhku. Kamu telah membunuhku. Dasar bajingan kecil. Aku memberitahumu hari ini. Kamu mati. Keluarga Dongfang, segera tiba. Jika kau bersedia bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Suheng, ayo pergi. Kalau tidak, saat mereka tiba, kita benar-benar tidak akan bisa pergi. Anak sapi, lari setelah pamer bukanlah gayaku. Di saat seperti ini, kamu masih sempat bercanda. Tidak bisakah aku bercanda di saat seperti ini?
Siapa itu? Membuat masalah di wilayah keluarga Dongfangku. Nona Dongfang, kau harus menegakkan keadilan untukku. Ada apa? Bicara. Bajingan ini. Dia benar-benar bekerja sama dengan wanita ini untuk menipuku bersama. Murid Syayun memberi hormat kepada guru. Cepat bangun. Kami tidak punya aturan tentang berlutut di sini. Itu tidak boleh. Kakek memberitahuku sejak kecil bahwa berlutut dan membungkuk kepada guru adalah hal yang benar dan pantas. Barusan, kaulah yang mengutuk guru saya. Nona Dongfang, ini salah paham. Sekalipun kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani menghina tuanmu. Pengawal, bawa dia pergi. Kakak, aku bersujud padamu untuk mengakui kesalahanku. Mohon minta Nona Dongfang untuk mengampuniku. Hukuman mati mungkin bisa dihindari, tapi hukuman yang lebih ringan tidak bisa dihindari. Bawa dia pergi. The film was Guru, translated bagaimana and kemajuan latihan narrated Beng by Shanti saya? M-Media. Tidak buruk. Teruskan kerja bagusnya. Tuan Su, Tuan Tua Dongfang. jika Anda datang, mengapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Orang tua ini tidak menyambut Anda tepat waktu. Aku harus dihukum. Aku harus dihukum. Bakat muda ini adalah orang yang menyembuhkan penyakit kronis orang tua ini dan menyelamatkan hidup orang tua ini. Dr. Muktiza, Tuan Su. Xiaoyi, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal tentang identitas Tuan Su? Kau. Jadi cek ini. Asli. Aku juga tidak tahu. Jadi dia sehebat ini. Kau harus melahirkan anak ini untukku. Mulai sekarang, kau akan mengikutinya. Kemanapun dia pergi. Kau akan mengikutinya ke sana. Menempel padanya seperti lem. Jadi aku selalu hanya alatmu untuk berebut kekuasaan dan keuntungan. Karena begitu, maka aku akan menetap di Songju. Tidak perlu kembali ke keluarga ini lagi. Berduka untuk ayah yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tidak sepadan. Seandainya ibuku masih ada. Mohon terima belasungkawa saya. Belasungkawa. Kamu mengutuk ibuku. Silakan. Ekspresimu sangat sedih, dan kamu memiliki tatapan berkabung di wajahmu. Mudah bagi orang untuk salah paham. Baiklah, Sebenarnya, ibuku sudah hilang bertahun-tahun. Bagaimanapun aku mencari, aku tidak bisa menemukannya. Tidak ada kabar sama sekali. hilang. Siapa nama ibumu? Mungkin aku bisa membantumu. Kamu benar-benar punya cara. Terima kasih. Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa tahu? Jika kamu tidak mencoba, kamu sebaiknya tetap memberitahuku namanya. Nama ibu adalah Huyurui. Ada apa, Suhang? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apakah kamu yakin? Nama ibumu adalah Hu Yurui? Apa mungkin aku bahkan tidak ingat nama ibuku sendiri? Hu Yurui. Pembunuh peringkat 7 di peringkat langit. Dikenal sebagai ratu berwajah dingin pembunuh 100 bunga. Dia sebenarnya ibu Suyunye. Aku tidak pernah dengar dia punya anak. Hari apa ibumu menghilang? Aku butuh waktu pastinya. Setelah hari ini, genap 3 tahun. Aku mengingatnya setiap hari. 3 tahun lalu hari ini, tepat pada hari pertempuran besar di kompetisi peringkat dunia persilatan. Mungkinkah Hu Yurui benar-benar ibu Suyunye? Aku sudah mencatat nama ibumu. Aku akan memberitahumu jika aku mendengar sesuatu. Mohon bantu saya menyelidiki informasi tentang Sushi Chan, dan itu harus rinci. Nah, seseorang melaporkanmu mencuri. Ikut dengan kami. Mencuri. Baiklah, aku mengakuinya. Tapi aku jelas melakukannya dengan The film sangat was diam-diam. translated Bagaimana kamu and tahu? narrated by Ikut denganku. M-Media. Aturan perusahaan tidak mengizinkan memukul orang. Ada kamera di mana-mana. Kamera? Apa kau pikir aku bodoh? Tidak ada kamera di sini. Sekalipun aku memukulmu setengah mati hari ini, tidak ada bukti. Kalau begitu aku lega. Apa yang membuatmu lega? Karena kamu bertekad untuk membuat masalah. Kalau begitu aku hanya bisa mengabulkan permintaanmu. Aku peringatkan kau. Aturan perusahaan menyatakan, dilarang berkelahi. Memukul orang?
Siapa yang melihatku memukul seseorang? Mana buktinya? Aku pemegang saham terbesar kedua di perusahaan. Aku peringatkan kau. Kau berani memprovokasiku? Kau. Apa yang kamu lakukan? Suhan, kamu memukulnya. Tidak. Dia yang memukulku. Minta maaf, perusahaan akan menangani masalah ini sebagaimana mestinya sebentar lagi. Kamu bahkan belum menyelidiki dengan jelas. Dan kamu bilang itu salahku. Apa kau pikir semua orang bodoh? Lihat aku. Aku penuh luka. Kau tidak punya goresan sedikit pun. Suhan, kamu sangat mengecewakanku. Aku tidak akan minta maaf. Lihat orang ini. Lihat. Kamu masih tahu jalan pulang? Bisakah kamu menjelaskannya? Perilakumu barusan. Aku seorang ketua. Naik taksi pulang. Istri, ada alasannya untuk itu. Aku akan membantumu memeriksanya. Apa kamu pikir aku bodoh? Kenapa kamu tidak bicara? Merasa bersalah? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Tapi sebagai sopir, prioritas pertamamu adalah mengantarku pulang. Kalau begitu kamu adalah istriku. Apakah prioritas pertama adalah menyerahkan dirimu padaku? Ini berbeda. Pokoknya, kalau kamu mau melakukan ini lagi, tidak ada pekerjaan lagi. Aku sudah memberimu langkah-langkahnya. Kenapa kamu tidak minta maaf padaku? Apa menurutmu aku ingin menjadi sopir jelekmu? Jangan biarkan aku di depan orang luar mengungkap identitasku. Takut aku akan mempermalukanmu. Bagus. Aku akan melakukannya. Kamu bilang kamu tidak akan membiarkanku tidur bersamamu. Ya. Aku punya pikiran buruk. Tapi akhirnya aku mengikuti. Bukankah itu keinginanmu? Tapi kamu. Pernahkah kamu mempercayaiku sekali saja? Karena kamu pikir aku tidak pantas untukmu. Kalau begitu kita terus bersama. Apa gunanya? Kamu pikir apa aku menikahimu secara sukarela? Kalau kamu bisa memilih, aku tidak mau bersamamu. Persis seperti yang kuinginkan. Tidak bertemu lagi. Bajingan. Kalau kamu pergi jangan pernah kembali. Dasar kayu bodoh bajingan. Bukankah kamu hanya ingin aku membujukmu? Apa sesulit itu untuk minta maaf? Apa-apaan raja dunia bawah, bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Aku tidak tahu kapan. Untuk memahami hidupmu sendiri. Xiaoheng, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sana? Tidak apa-apa. Linglan. Aku merindukanmu. Xiaoheng, kamu akan menjalani kehidupan normal mulai sekarang. Itu duniamu. Linglan, apa maksudmu? Bukankah kamu bilang? Baiklah, Xiaoheng, jangan bicarakan ini lagi. Kemarin grup bayangan kami menerima misi tingkat langit. Kami akan segera berangkat. Jeti, saya datang ke sini untuk memberitahumu. Tingkat surga. Tidakkah kamu ingin mati? Jika kamu kekurangan uang, aku bisa memberimu semua uangnya. Bukan hanya demi uang, Xiaoheng ingat ini. Kamu harus mengendalikan amarah di The tubuhmu. film was Jangan translated pernah kembali and ke narrated dunia by gelap M ini. Media. Linglan, aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu. Bukankah kamu bilang, tunggu aku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku sudah mati saat masih kecil. Itu bukan kesepakatan. Tunggu sampai aku kembali. Jadi kita akan meninggalkan dunia persilatan bersama. Fen, kamu atur orang untuk diam-diam melindungi Mengki. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Baik bos, kau mau kemana? Aku ada urusan, dan perlu keluar selama beberapa hari. Aroma tahan lama dari produk baru ini. Kenapa bisa melesat sejauh ini? Ketua Lin. Tidak ada yang bisa kulakukan. Bahan baku kami. Sebagian besar sudah dipesan di muka oleh grup Shenfu. Banyak pemasok. Lebih memilih rugi daripada memasok kami. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana grup Shenfu bisa tahu pemasok bahan baku kita? Bagaimana aku tahu? Ini rahasia inti perusahaan. Apa kamu yang melakukannya? Apa itu kamu yang sengaja memberikan pemasok bahan baku kita kepada grup Shenfu? Jadi kenapa, kalau itu aku? Apa kau punya bukti? Benar-benar kamu. Insiden keracunan waktu itu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu lolos. Terakhir kali. Kau masih terlalu hijau. Kursi ketua ini benar-benar nyaman diduduki.
Melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan seperti ini. Apa untungnya bagimu? Bagus. Tentu saja, agar kau kehilangan wibawa. Dan kehilangan posisimu sebagai ketua. Pria tampanmu itu tidak ada di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa membantumu melewati kesulitan ini. Lin Mengki. Tunggu saja untuk disingkirkan oleh Dewan Direksi. Siapa bilang aku tidak ada di sini? Kau. Bukankah kau sudah dipecat? Hanya karena aku tidak ada di sini. Kamu pikir kamu bisa menggertak istriku? Istri? Siapa istrimu? Saya. Bukankah kau sopir Lin Mengki? Siapa bilang? Seorang suami tidak bisa menjadi sopir? Lin Mengki. Kau berakhir seperti ini sekarang. Mencari pria simpanan sebagai suami. Lin Mengki. Saham yang kupegang sekarang sudah sebanyak milikmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apakah kamu punya kesalahpahaman tentangku? Bahkan jika kamu mendapat 45% saham. Jangan lupa, aku masih punya 4% saham di tanganku. Tidak mungkin. Kekuatan penentu ada di tanganku. Tidak mungkin. Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu apakah itu mungkin atau tidak. Saya akan menyelidiki kebocoran ini secara menyeluruh. Begitu buktinya meyakinkan. Saat itulah, kamu akan keluar dari Kinceng Internasional. Kau. Kalian berdua. Bukankah kamu marah dan mengabaikanku? Aku pria besar. Bagaimana mungkin aku begitu picik? Tapi bulan depan adalah peluncuran produk baru. Saat itu, jika kita tidak bisa bersaing dengan grup Shengfu, reputasi perusahaan kita yang dibangun bertahun-tahun akan hancur. Jangan khawatir, aku akan membantumu menyelamatkan reputasi perusahaan. Apa yang kamu lihat? Suheng, kamu mengedit dadaku jadi sebesar dan seheboh ini. Siapa suruh kamu galak padaku di kantor sebelumnya? Bukankah aku hanya mencoba membuatmu menjadi lebih berpikiran terbuka? Bukankah kamu bilang kamu pria besar dan tidak picik? Itu dulu ini sekarang. Sekarang, aku sedikit marah lagi. Hapus cepat. Bantal ini benar-benar bagus. Dan baunya enak. Apakah kamu mencoba membunuh suamimu? Suheng, kamu baik-baik saja. Baiklah atau tidak? Mengapa kamu tidak mencobanya dan lihat? Baiklah, berhenti main-main. Aku datang untuk bertanya, apakah kamu sudah memikirkan solusinya? Aku sangat khawatir. Jangan khawatir. Aku sudah punya rencana sejak lama. Hapus cepat. Kalian tidur bersama. Aku memberitahumu apa isi kepala kecilmu itu. Pikirkan sepanjang hari. Aku datang pagi ini untuk membangunkannya dan membantunya memilih pakaiannya. Bagaimana? Pakaian ini memang terlihat cukup pantas. Jangan memujinya lagi. Pagi ini, dia mengagumi dirinya sendiri di cermin untuk waktu yang lama. Benar Xiao Ye, apakah kamu mau ikut rapat penawaran dengan kami? Aku tidak akan pergi. Kalian sedang melakukan urusan penting. Aku tidak akan pergi dan mengacaukan segalanya. Lagi pula, perutku terasa sedikit tidak nyaman. Aku akan pergi istirahat sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Aku akan membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan saat aku kembali. Ayo pergi. Bukankah ini ketua Lin kita? Apakah kamu datang bersama pria muda simpananmu? Benar, pemasok bahan baku yang kau perkenalkan padaku dari perusahaanmu memang bagus, harganya wajar, dan kualitasnya tak tercela. Hal semacam itu, hanya grup Shengfu-mu yang akan tertarik. Kamu hanya memungut sampah yang tidak kami inginkan. Saat aku mendapatkan bahan bakunya, lihat saja bagaimana kau The menangis. film was translated Begitukah? and narrated by M Media. Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika Kinceng Internasional kita mendapatkan bahan baku, kamu akan berlutut di depan umum dan memanggilku ayah. Baik. Kalau begitu, kita lihat siapa yang memanggil siapa ayam. Jangan khawatir, kekuatan Kinceng Internasional jelas bagi semua orang. Mereka pasti akan memilih kita. Istri, aku di sini. Jangan takut.
Bukan, karena kamu ada di sini. Itu karena kami sudah sangat kuat. Selama kita bisa mengamankan bahan baku impor ini, kali ini, maka pada konferensi pers bulan depan, kita pasti akan membuat gebrakan. Bunga yang mekar terlambat yang mengejutkan dunia. Kurasa itu lebih seperti meninggalkan nama yang busuk selama 10.000 tahun. Bagaimana kamu bisa masuk? Sayang, beritahu mereka. Bagaimana aku masuk? Ketua Lin. Ketua Fu secara khusus diizinkan oleh bos kami. Jadi dia bisa masuk ruang rapat. Bukankah penawaranmu kali ini adalah penawaran buta? Bagaimana kita bisa menawar dengannya di dalam? Tawar saja seperti biasanya. Kinceng internasional milikmu. Kau belum kehabisan uang kan? Aku bertanya-tanya, siapa yang terakhir kali? Siapa yang kehilangan 300 juta? Sebagai kompensasi. Jangan khawatir. Saya sudah membicarakannya dengan bos kami. Kamu pasti akan menang dengan mudah. Ayo pergi, penawaran tidak adil semacam ini. Kita tidak membutuhkannya kok. Hanya badut. Belum sampai saat terakhir. Bagaimana kamu tahu kita akan kalah? Jangan lupa. Taruhan kita. Selagi ini belum dimulai, sebaiknya kau cepat pergi. Kalau tidak, nanti kau akan memanggilku ayam, tapi kau akan diawasi loh. Baiklah. Sekarang. Pertunjukan dimulai. Pelelangan dimulai sekarang. Ini adalah lelang buta. Silakan keluarkan ponsel Anda, masuk ke sistem lelang. Pelelangan ini akan terdiri dari 3 putaran. Pemenang akhir akan ditentukan oleh putaran ketiga. Putaran pertama pelelangan dimulai. Putaran pertama pelelangan. Kinceng Internasional menang. Sekarang dimulai putaran kedua pelelangan. Hasil lelang putaran kedua. Kinceng The film was Internasional menang. translated and narrated by Sekarang M putaran Media. terakhir pelelangan. Putaran ketiga pelelangan. Mustahil. Bagaimana bisa Kinceng Internasional memenangkan ketiga putaran? Suhen, apa kau bersekongkol dengan pria bermarga show itu untuk menggangguku? Ada apa? Bukankah kita sudah sepakat untuk membiarkan grup Shang Fu menang? Bagaimana kau mengendalikan harga? Karena kamu sudah dipecat. Jadi, kamu tidak punya cara untuk mengendalikan harga. Apa? Aku sudah dipecat? Sebenarnya ada apa? Aku sudah bicara dengan keluarga Dongfang sejak lama. Kamu mau menawar atau tidak? Semua bahan mentah itu milikku. Nah, cepat panggil aku ayah. Ayah, Bagaimana kabarmu? Apa kamu merasa lebih baik? Sedikit lebih baik. Kamu, kenapa kamu melihatku seperti itu? Coba kulihat tanganmu. Tidak perlu. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan secara intim. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Apa kamu mau mati? Aku tidak. Aku hanya minum beberapa gelas minuman dingin. Ini tidak cukup serius sampai mati atau tidak mati. Kalau begitu, jika tidak ada yang salah, aku akan kembali ke kamarku dulu. 3, 2, 1. Jatuh. Apa kamu bercanda denganku? Terakhir kali kamu hanya perlu menyentuh perutku. Sekarang kamu ingin aku melepas pakaianku. Kamu benar-benar mempertanyakan etika medisku. Siapa mengobati seseorang dengan melepas pakaian mereka? Jika aku seperti orang lain, apakah aku masih akan disebut dokter sakti? Jika kamu tidak mau diobati, lupakan saja. Tuan muda ini tidak melayanimu The lagi. film was translated Aku akan and mengobati, aku narrated akan by mengobati. M Media. Kalau begitu kamu duluan. Berbaliklah. Cepat. Jangan mengambil keuntungan dariku. Ini tidak bisa terburu-buru. Terburu-buru tidak akan ada gunanya. Cepat saja. Dasar bocah nakal, kamu untung.
Xiaoye, mau ikut? Jangan bergerak. Apa kamu mau mati? Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar. Jangan ganggu pengobatanku. Suheng, siapa yang kamu bodohi? Siapa yang mengobati penyakit dengan melepas pakaian? Apa kamu buta? Suheng, Xiaoye adalah sahabatku. Mengki, kamu benar-benar salah paham. Suheng hanya membantuku mengobati penyakitku dengan melepas pakaian. Sebelumnya dia hanya meletakkan tangannya di perutku. Kali ini dia ingin membantuku menghilangkan akar penyebab penyakit. Kamu benar-benar bisa mengobati penyakit. Apa yang terjadi? Tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Silakan. Keluarga Lin kami bagaimanapun juga dianggap sebagai keluarga terkemuka di Songhai. Meskipun kamu adalah menantu yang dipilih langsung oleh kakakku, perjamuan ini sangat penting. Kamu mungkin tidak terbiasa melihat latar belakangmu. Aku mengerti. Aku tidak bermaksud merendahkanmu. Aku hanya bermaksud, Kamu harap aku bicara lebih sedikit kan? Kakak ketiga, kenapa kau baru tiba sekarang? Linu. Ini benar-benar keterlaluan. Lin Hung, pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? Namanya anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau. Apa yang kau tertawakan? Pria tampan? Lin Mengki. Jangan mengandalkan kakak yang menyayangimu untuk bersikap begitu lancang. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. Orang-orang yang datang ke perjamuan bisnis ini semuanya temanku. Kali ini, aku pasti akan membuatmu menyerahkan sendiri. Kinceng internasional. Bagus, bagus, bagus. Ketua Lin ini, Nona Lin. Futiango. Apa kau pikir sayapmu sudah cukup kuat, bahwa kamu tidak lagi membutuhkan dukungan keluarga kita? Itu sebabnya, kamu tidak menghargai pertemuan keluarga ini. Teman-teman yang kamu sebutkan, bukan grup Xingfu kan? Apa? Takut? Istri, ayo pergi. Aku takut kita akan digigit oleh mereka nanti. Hentikan. Jangan terburu-buru. Ketidaksabaran dalam hal kecil merusak rencana besar. Nanti, mereka akan mendapatkan balasan yang The film setimpal. was translated kakek. and narrated Aku by sangat M. merindukanmu. Media. Kakek juga merindukanmu. Tetua Lin. Lama tidak bertemu. Kenapa kamu begitu murung hari ini, nak? Apakah si Oki mengganggu Sun lagi? Aku tidak. Jadi dia yang memukul Tianyangku? Kakak? Bagaimana kakak bisa memihak orang luar? Dia hanya pria simpanan. Apa salahnya kakak ketiga membuli dia? Itu hanya kepribadian kakak ketiga kita. Kita tidak di sini untuk membicarakan urusan keluarga hari ini. Kita di sini hari ini untuk membahas cara mengatasi krisis bisnis. Tetua Lin. Ada beberapa hal yang harus saya katakan. Kita semua sangat menghormati Anda dan sangat mempercayai Anda. Itu sebabnya kita semua hari ini berkumpul di sini untuk pertemuan bisnis ini. Tapi, untuk pertemuan bisnis seperti hari ini, sepertinya tidak pantas. Jika menantu Anda ikut hadir bersama kita, bagaimana jika seseorang membocorkan rahasia bisnis ini? Siapa yang bisa menanggung tanggung jawabnya? Aku akan bertanggung jawab. Hei, kakak. Bisakah kakak bertanggung jawab untuk ini? Ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan keluarga. Diam Lin Hung. Bukan giliranmu bicara. Tetua Lin. Tidak apa-apa. Aku bisa pergi. Kamu dan si Oki ikut denganku sebentar. Apakah kamu tahu hari apa ini? Kakek, jangan marah.
Jangan merusak kesehatanmu. Karena orang tidak berguna semacam ini. Kakak, jangan marah. Kakak ketiga tidak punya orang tua yang mencintainya sejak kecil. Dan dia harus menikahi suami yang tidak berguna seperti itu. Kamu yang tidak berguna. Bisnis keluarga Lin kita hampir hancur karenamu. Lin Monkey, kamu berani membicaraku? Kamu memberikan 4% saham Kinceng Internasional kepada suami tidak berguna itu. Apa yang kamu tahu? Itu saham yang dibeli Su Heng dengan uang. Dan kamu, yang kamu lakukan sepanjang hari hanyalah menghamburkan kekayaan keluarga Lin. Orang tidak berguna sepertimu masih mencari gara-gara dengan Su Heng? Jangan lupa, Kinceng Internasional juga milik keluarga Lin kita. Suatu hari, ketika kakek meninggal, Binatang. kakak, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Anak perempuan yang sudah menikah seperti air yang tumpah. Bisakah kakak benar-benar tega memberikan Kinceng Internasional kepada orang luar yang tidak berguna? Aku yang membiarkan Xiaoqi menikahi Su Heng. Aku yang memberikan Kinceng Internasional kepada Xiaoqi. Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Mempertanyakan itu tidak berguna. Jika kamu tidak puas, keluar dari keluarga Lin. Biar ku beritahu. Anak ini, dia tidak mengurus bisnis yang benar sepanjang hari. Dan bergaul dengan berandalan kecil itu. Dia tidak hanya menipuku 200 juta. Dia bahkan memukul anakku. Sungguh menjijikan. Sebaiknya kamu terima saja nasib burukmu. Aku Su Heng, bukan orang baik. Jadi jangan memprovokasiku. Dan terutama jangan memprovokasi istriku. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya sampai ke pakaian dalammu. Kamu, menantu baikku. Kenapa kamu di sini juga? Tunggu. Kakak Shichan, kamu baru saja memanggilnya apa? Dia menantu baikmu? Kakak Tianlong, Anda tidak tahu. Pernikahan antara putriku dan Tuan Muda Shou sudah dibatalkan. Selain itu, menantuku tidak lebih buruk dari Tuan Muda Shou. Benar, menantu baikku. Biarkan saya memperkenalkan semuanya secara resmi. Ini menantu keluarga Zhu kita. Dan dia juga. Ini. Perutku tidak enak badan. Aku permisi dulu. Nah, ada apa? Mau menyelinap pergi? Aku beritahu kamu, kamu ada di tanganku hari ini. Kakak Shichan, tahukah Anda bahwa Anda bertemu penipu? Dia penipu besar. Dia menipu Anda. Maksud kau, Anda sebagai seorang ayah, bahkan tidak peduli pria seperti apa yang dikencani putri Anda, dengan siapa dia, Anda tidak pernah repot-repot bertanya atau peduli. Kakak Shichan, anak ini, saat dia hidup dari kekayaan Nona Lin, dia memanfaatkan perasaan putri Anda. Dia menipu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada semua orang. Anak ini, bukankah dia baru saja masuk bersama Nona Lin? Bersama. Bukankah dia terus mengatakan, dia menantu Tuan Tua Lin? Tidak mungkin. Dia menantu keluarga Zuku. Putriku hamil anaknya. Dia juga menyembuhkan penyakit Tuan Tua Dongfang. Dia bahkan guru Dongfang Yon. Kakak Shichan. Dan Anda menyebut diri Anda pebisnis. Bahwa Anda benar-benar bisa tertipu oleh cerita sepihak anak ini. Dia bajingan. Dia hanya binatang. Kalau kau tidak percaya padaku, suruh dia mengatakannya sendiri. Dr. Su, ayo kau jelaskan dengan jelas pada mereka. Bicara. Aku. Keturunan durhaka. Pendahulu Kinceng The Internasional. film was translated Awalnya adalah cabang and terbesar grup narrated Lin. by M Media. Tapi setelah kau menyerahkannya pada Lin Monkey, dia memindahkannya ke Sanshou. Kakak, apakah ini adil? Kamu keturunan durhaka. Aku ingin dia menyerahkan Kinceng Internasional. Baiklah. Tapi, Menyerahkan Kinceng Internasional tidak masalah. Tapi, kamu juga harus menyerahkan posisi nahkoda grup Lin. Demikian juga. Tidak mungkin. Semua aset keluarga Lin kita adalah milikku.
Jangan kira aku tidak tahu. Para berandalan di bawah itu. Kamu yang memanggil mereka kemari, Kal. Aku sama sekali tidak mengadakan konferensi bisnis. Kamu memanggil mereka untuk memaksaku keluar, kan? Benar. Mereka datang untukku. Kalau aku tidak melawan sekarang, apa aku harus menunggu gigolo itu? Untuk menipu semua harta keluarga kita? Kamu keturunan durhaka. Bagaimana kamu bisa membuat kakekmu marah seperti ini? Lin Mengki. Beraninya kau memukulku. Kau tunggu saja. Pak Tua. Kau adalah tetua kami. Kami semua sangat menghormatimu. Tapi kau meremehkan kami semua. Apa maksudmu dengan orang rendahan? Mengapa kakakku berkata begitu? Semua orang tahu di dalam hati mereka. Jangan memancing nasib. Karena diskusi hari ini tidak diselenggarakan oleh kakakku, semuanya silakan kembali. Nona Lin. Mereka yang berdiri di sini, semuanya adalah tetuamu. Hak apa yang kau miliki untuk mengusir The kami? film was translated punya hak, and tapi aku narrated punya. by M Media. Tuan Besar Lim, bagaimana situasi grup Lin saat ini? Kau seharusnya lebih jelas tentang itu daripada kami. Karena kau mengabaikan perasaan kami dan bersikeras menyakiti perasaan semua orang. Maka mulai sekarang, jangan salahkan kami jika berbalik memusuhi dan tidak mengakuimu. Dengan aku di sini, aku ingin lihat siapa yang berani membuat masalah. Kalian sekelompok orang tua, menindas orang tua. Kalau ini sampai tersebar, kau akan kehilangan muka kan? Baiklah, aku akan mengunjungi kalian satu persatu di lain hari untuk meminta maaf. Mari kita berhenti sampai di sini untuk hari ini. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Aku ingin mengeksposnya. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Lim kita. Kakak. Apakah kau pikun? Wajah keluarga Lin kita dipermalukan oleh dia dan laki-laki simpanan itu. Lin Hung, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu aku dan suamiku telah mempermalukan keluarga Lin? Apa yang baru saja kau katakan? Siapa suamimu? Su Hyung adalah suamiku. Xiao Yi adalah sahabatmu. Bagaimana bisa kau merebut prianya? Dan Xiao Yi bahkan hamil anaknya. Lihat. Sudah kubilang dia penipu. Orang tak berguna seperti dia. Demi uang, dia akan melakukan apa saja. Kakak Shichan, lihat, tadi sudah kubilang dan kau tidak percaya. Kau orang yang cerdas. Bagaimana bisa kau tertipu olehnya? Kau bahkan bilang dia semacam Dr. Su. Kakak, apa kau lihat itu? Sudah kubilang dia penipu. Bagaimana bisa kau membiarkan kakak ketiga menikahi orang seperti itu? Paman, pasti ada kesalahpahaman selama ini. Su Hyung dia adalah suamiku. Kaulah yang merebut pria Xiao Yi. Kamu selalu memperlakukan Xiao Ye sebagai alat untuk menghasilkan uang. Aku tidak mengatakan apa-apa untuk menjagamu kamu. Sekarang kamu berani menyentuh istriku. Kalau begitu aku tidak perlu lagi menganggapmu sebagai manusia. Su Hyung, cepat jelaskan pada semua orang, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan apa? Dia hanya penipu. Mempermainkan kalian semua. Bodoh. Jangan khawatir. Kamu akan baik-baik saja denganku di sini. Karena kamu menolak kebaikan dan mempermalukan dirimu sendiri, maka jangan salahkan aku. Itu dia. Demi keuntungannya sendiri, mengabaikan keinginan putrinya, memaksanya untuk menikahi Su Wenhao. The film Xiao was Ye tidak punya pilihan translated selain and memintaku narrated berpura-pura by menjadi M pacarnya Media. dan berbohong tentang hamil anakku. Tujuannya justru untuk memutuskan pertunangan dengan Su Wenhao. Kau bohong. Tidak seperti itu. Tentu saja kebenarannya tidak seperti itu. Dirimu yang sebenarnya bahkan lebih buruk dari ini. Ketika dia sepertimu meremehkanku, dia juga mencoba segala cara untuk mengusirku dari sisi Xiao Ye. Tapi ketika dia tahu aku adalah Dr. Sakti Su, dia lalu membuat Xiao Ye membatalkan pertunangan dengan Su Wenhao. Dan bersamaku, seseorang sepertinya yang sepertimu tidak akan berhenti demi tujuan mereka. Bukan seseorang, keluarga Lin kami peduli untuk berbisnis dengannya. Silakan pergi. Kau yang bermarga Su.
The Kenapa film aku was harus percaya apa translated katamu? and narrated by M Media. Karena aku... Guru. Benar. Dia adalah Dokter Su yang menyembuhkan kakekku. Dia juga guru Dong Fangyun. Jika kamu berencana mengeroyok kami dengan jumlah, aku, Dong Fangyun, akan menemanimu sampai akhir.